Sarung. Oh ternyata Brebes juga tahu. Saya diundang ke sini untuk ceramah, bukan untuk jualan sarung. Tapi nggak apa-apa kalau memang jamaah menginginkan. Monggo siapa yang pengen dapat hadiah sarung dari saya. Iya, siapa ya? Kamu, ayo kamu naik adik, nggak apa-apa. Satu, terus ada yang cewek? Ayo itu anak-anak cewek yang jilbab hitam, ya sini nak. Ayo sini, nggak apa-apa. Dua dulu. Ya, dua dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita sambung. Halo. Om operator minta tambahan mic. Ya, yang bisa dipakai. Halo. Cek. Oh ya, mana micnya? Nggih, amit dan sewu. Halo. Adik sini. Mana satunya? Ya, sini adik. Aku lebih seneng sama anak-anak. So. Biasanya sama kawak-kawak itu ngeselin. Cek loh. Udah cukup satu ini aja dulu. Adik yang cewek duduk dulu sayang. Biar nggak capek, duduk dulu. Sampun bapak cekap ini micnya satu dulu. Adik berdua, bentar. Kalau sudah berani naik bareng sama abah, ndak boleh pelungkar-pelungker. Harus kendel, harus berani. Kalau nanti nggak tegas, abah minta maaf. Adik disuruh turun lagi. Abah nyari anak-anak yang tegas, anak-anak yang berani. Abah pengen anak-anak Indonesia itu bermental baja, anak-anak tangguh. Apa itu pengennya begitu. Makanya yang sering saya panggil itu anak-anak. Kenapa? Agar bisa jadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Bahkan orang tua pun akhirnya pengen punya anak yang pinter seperti dia, punya anak yang berprestasi seperti dia. Kata kuncinya Bapak Ibu, setiap anak itu hebat. Tergantung kita harus pandai-pandai menggali potensinya. Kadang di satu sisi dia nggak bisa, tapi ternyata dia punya kelebihan di sisi yang lain. Oke adik, siap? Pokoknya harus tegas. Kalau nggak tegas tak suruh turun lagi. Pegang micnya, dekatkan terus di mulutnya, jangan diturunkan. Oke? Oke? Micnya nggak boleh diturunkan. Kalau nanti micnya diturunkan, adik saya turunkan. Iya. Ya, hadapnya ke sana. Salam dulu, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Maksal. Maksal. Iya, Maksal. Panggilannya Maksal. Nama panjangnya? Nama panjangnya Muhammad Maksalmina Alkaf. Muhammad Maksal Mina Alkaf. Iya. Bukan Alkof sot dot tok do ain wain Bukan. fakof. Alamat rumahnya Maksal mana? Alamat rumahnya desanya. Desanya Danawari. Danawari. Iya, Danawari. Danawari itu ikut kecamatan mana Maksal? Kecamatan Tegal. Balapula. Kecamatan Balapula. Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Tadi malam Abah di Tegal. Kamu datang enggak tadi malam? Hadir enggak tadi malam? Yang sunatan. Yang sunatan ada, terus sebelumnya juga ada. Kemarin Abah kan 4 di Tegal. Kamu datang yang mana? Datang yang malam sunatan. Oh, datang yang malam sunatan. Memang Aksal udah pengen ikut sunat? Aku udah sunat. Udah sunat? Iya, sudah sunat. Mana buktinya? Aku nggak pakai katok. Abah kan pengen tahu buktinya kalau Maksal udah sunat. Kapan sunatnya Maksal? Udah lama kayaknya. Udah sekolah belum waktu sunat? Waktu sunat iya udah sekolah. Kelas berapa? Kayaknya kelas 2. Kelas 2. Sekarang Maksal kelas berapa? Sekarang saya kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya, kelas Berarti tahun kemarin sunatnya. Iya. Sakit nggak pas disunat? Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit.
Disuntik sama jarumnya. Iya. Yang disuntik apanya? Yang disuntik itu trompetnya. Oh gitu. Emang ada trompetnya? Ada. Nanti keluar airnya. Oh, trompetnya itu keluar airnya. Tapi sedikit. Abah kok nggak ngelihat trompet ya di situ? Masa sih ada trompetnya? Ada. Berarti kalau tahun biru bisa ditiup itu trompetnya? Ya bisa ditiup. Oh nggak bisa. Bisa, Bisa. Maksal pinternya kamu. Sekarang Maksalnya kelas 3. Iya kelas 3. Sekolahnya di SD apa di MI? Di MI. Nanti kalau udah lulus kelas 6, Maksalnya pengen mondok di pesantren apa enggak? Iya. Pengen. Pengen. Bener. Bener. Kalau boleh tahu cita-citanya Maksal apa sayang? Cita-citanya saya mau jadi kiai. Nggak pengen jadi tentara? Enggak. Nggak pengen jadi polisi? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau polisi masih bisa jadi. Iya. Dokter? Dokter enggak. Pilot? Enggak. Pengusaha? Enggak. Kiai? Iya. Iya. Kenapa sih Maksal kok pengen jadi kiai? Karena apa ya? Apa? Karena bisa ngajarkan orang lain. Bisa ngajari orang lain, bisa menyebarkan ilmu. Ini anak pinter, gak koyo pikiranmu duit wae. Itu kotor itu pikirannya. Anak kecil aja udah mikir bisa ngajari orang lain kok ya Maksal ya. Iya. Apa tahu kok Maksal kayaknya mau tampil pidato ya? Mau ceramah? Enggak. Tahu. Udah pernah ikut lomba? Udah. Di mana itu lombanya? Udah gimana ya? Banyak. Sering berarti? Iya sering. Dapat juara enggak? Juara. Juara berapa? Juara 1. Tingkat apa itu? Tingkat provinsi Jawa Tengah. Pernah. Iya Di mana? pernah. Lombanya di mana? Di Semarang. Di Semarang. Waktu itu dapat hadiah apa coba? Dapat hadiah uang tunai sama apa ya? Sama piala. Oh, sama piala. Uang tunainya berapa? Ingat Marsa? 1.500.000. 1.500.000. Juara 1 ya? Iya. Coba sekarang Abah pengen denger. Yang ngajari ceramah, yang ngajari pidato Marsal siapa? Abi sama bundanya. Abi sama Bunda? Lebih sering Abi apa lebih sering Bunda? Lebih seringnya abinya. Abi yang ngajari. Iya. Iya. Marsal punya kakak enggak? Enggak, aku anak pertama. Adik punya? Adik punya. Berapa adiknya? Adiknya 2. Berarti adiknya Marsal 2. Masih pengen nambah adik lagi apa enggak? Enggak, udah kesel. Kenapa kesel? Jagain terus. Lah emang abinya kemana kok Marsal yang jagain adik? Abinya di rumah sih. Terus kenapa harus Marsal yang jagain adiknya? Bundanya kemana? Bundanya juga di rumah. Kok Tapi saya harus nemenin terus katanya. Oh gitu. Marsal suruh nemenin adik terus. Makanya Bunda sama abinya. Makanya sebentar lagi Marsal punya adik lagi. Itu makanya. Ya udah nggak apa-apa. Coba sekarang pidatonya judulnya apa Marsal? Judulnya apa ya? Banyak sih judulnya. Yang mau ditampilkan sekarang? Sodakoh. Sodakoh, oke. Ayo mulai. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bapak-bapak enggak kompak. Biasa, bapak-bapak selalu nggak kompak. Oh, sing ibu-ibu enggak kompak. Biasanya kompak. Enggak kok. Kenapa ya ini kok nggak kompak? Karena enggak semangat kayaknya. Makanya disemangatin sama Marsal biar semangat. Ayo. Sing emas-emas enggak goseng. Semangat sempak. Kayak kamu. Aku nggak pakai sempak. Makanya. Ayo. Pakai sempak apa enggak ya?
abimu itu yang nggak pakai. Ini bukan abinya makanya aku. adikmu sudah 2 karena abimu nggak pakai itu. Ini bukan abinya aku. Yang mana abinya? Abinya di rumah. Ya itu siapa? Itu santrinya. Oh, tak pikir itu abinya. Oh. Nanti abah kirim salam ke abinya ya. 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 Sepindah maling nggih. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Kiai Haji Anwar Syahid, Abah Anja, ya Abah Anja, ya kan? Nama saya nggak pakai hi, nggak pakai gitu. Oh, nggak dipakai hi. Enggak, udah. Langsung Abah Anza gitu. Abah Anja, manggilnya Abah Anja ya? Iya. Ya. Kamu nanti juga jadi Abah Marsal. Agak maju dikit biar ibu-ibu yang sana bisa ngelihat Marsal. Ayo. Yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Aku udah kenalannya? Iya, udah kenalan aku. Udah tadi udah tak kenalin semua. Iya. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Lupa. Pen kan? Lah nggak usah. Diulang. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Atau lupa. Iya lupa. Ayo lanjut. Sodakoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lupa. Atau bukan. Apa ya? Sodakoh. Diulang. Adapun, ayo tausiah. Belum mulai ya? Iya baru mulai. Atau mau ganti? Mau ganti yang mana? Sunatan? Boleh. Udah lupa yang sodakoh itu. Ya ganti yang sunatan. Tapi yang mas pakai sempaknya udah ya berarti. Langsung Udah aja. tadi. Oke. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul sunatan. Udah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun al khitanu wal istihzadu wa qushyus syaribi wa taqlimul adfari wa natful abati. Artinya ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Bapak-bapak yang lain kalau misalnya bacanya masih ada salah-salahnya wajar, masih kelas 3 ya, jangan terus apa kok nggak dibenerin. Udahlah anak-anak, nanti kalau dibenerin dia lupa lagi itu loh. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Sebentar, masa bulu kemaluan kok dicabut? Mencukur. Nah iya mencukur. Ya mencukur bulu kemaluan. Bukan mencabut, sakit itu. Dari hadis di atas. Diulangi 5 tadi urutannya yang mana? Oke. Yang pertama. Yang pertama khitan. Atau yang sunat. Kedua mencukur bulu kemaluan. Terus. Yang ketiga memotong kumis. Yang keempat memotong kuku. Awas jangan memotong leher ya. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Nah itu bener. Dari hadis di atas jadi ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Yang pertama khitan. Yang kedua yang pertama khitan dijelasin dulu, masa diulangi lagi sih? Ya iya masa diulangi lagi. Yang pertama khitan, jelasin. Yang pertama
khitan. Ya, jelasin. Khitan dalam bahasa kita adalah sunat atau sunatan. Kalau jarene wong Jawa disepit. Supit. Supit, disepit apa? Oh, sepit. Ya Iya. udah. Sepit itu perahu. Oh, Ya udah, supet. Ya, terus. kalau bahasa sininya apa? Tahu sunat. Sunat ya? Sunat. Iya. Ya. Khitan itu sunnah hukumnya, sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Nah, itu Tapi maksudnya mengadakan walimahnya. Kalau sunatnya ya wajib. Itu kalau nggak sunat itu najisnya kencing nggak bisa hilang sayang. Lanjut. mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya, aduh. Iya. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebelumnya apa sih khitan itu? Ya, apa? Khitan itu memotong ujung Trompet. Iya betul, memotong ujung trompet. Aku baru tahu istilah trompet dari kamu. Ya. Tapi atau bahasa lainnya membuka helm. Iya. Kalau helmnya dibuka Ya. kok gundul berarti wis dihitan. Oh, kalau helmnya dibuka gundul. Berarti udah dihitan. Kalau keriting. Kalau keriting berarti kepalanya jenengan. Kalau keriting kepalanya jenengan, tahu. Ayo. Manfaat Manfaat khitan. yang pertama agar bukan. Yang pertama apa ya? Lah kelana. Menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Nah, kan bener. Ya, langsung lah kedua. Langsung angel. kedua wes angel. Kedua setelah khitan kedua Manfaat apa? yang kedua supaya payu rapi. Ngerti Pak payu rapi? Ngerti Pak, payu rabi Pak. Supaya bisa nikah. Nah, sunat. Emangnya bapak-bapak nang kene pengen anak cewek bojo karo sing urung sunat. Ya ora gelem lah. Apa maning cewek mesti ora gelem. Kenapa kok ora gelem? Karena urung disunat. Nek urung disunat kenapa? Ya nggak boleh kok, ya kan? Iya nggak boleh. Iya wes ayo. Masih ada trompetnya. Jere cewek malah bojo karo sing urung sunat. Masa mangan gedang karo kulite? Ya ora enak lah. Ya. Berarti kulitnya dikupas dulu ya. Iya. Baru gedangnya dimakan. Habis dimakan kan habis. Orang percaya Pak. Coba mangan gedang karo kulite, mesti ora enak. Manfaat yang ketiga apa ya? Kelalen maning. Lah, nyata ora pinteran ya. Ya namanya masih belajar, Maksal, nggak apa-apa. Kelalen ya diinget-inget, nanti lupa. Manfaat yang ketiga apa ya? Ayo. Menjaga penyakit, terhindar Menjaga dari penyakit. Terhindar dari penyakit. Terhindar. Kebersihan, Bukan apa? kebersihan. Manfaat yang ketiga Apa? apa ya? Lebih sehat. Ya lebih sehat. Iya lebih sehat. Iya, lebih ganteng. Ya apa ya? Ya udah, kalau lupa sekarang langsung ditutup. Yang kedua tadi, satu khitan. Fitrah di sini yang dimaksud kesucian. Satu khitan, yang kedua Supaya payu rapi ya. udah tadi udah deh. mencukur Berarti apa tadi? berarti langsung. Nah, langsung. Gedang kluthuk, gedang goreng. Sik to. Sampun ngantuk napa dereng, ngono to? Iya, Oh, betul. iya betul, aku wis ngerti. Udah tahu ya? Tahu lah. Maksudnya makan gedang sak kulit-kulitnya tadi saya tahu, cuma saya diem aja. Aku ngerti itu abimu yang ngajari rahasianya itu kayak gitu. Iya. Tadi ada mencukur bulu kemaluan.
Enggak dijelaskan itu yang Fitrah mencukur. yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Itu artinya apa? Babat tanah leluhur. Itu babat-babat hutan. Dalam bahasa kitabnya disebut apa ya? Babat-babat hutan Jawa Tengah. Apa ya? Dalam bahasa Udah dilewati aja itu, Ya, ya, bahaya ya. itu. Yang ketiga, memotong. Yang ketiga, mencukur kumis. Memotong kumis. Memotong kumis. Yang keempat, memotong kuku. kuku. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. ketiak. Udah. Enak ku mau. Enak, ya enak, ketiaknya sendiri ya enak. Diambuk ke wong yo geblak. Sekarang ditutup, penutupan sayang. Penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung, nggak ada pantunnya, nggak ada. Nggak ada. Ya udah, udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Maksal. Oke, keren. Kamu belajar terus ya nak ya. Ya. Diperkuat lagi hafalannya. Oke. Maksal minta sarung apa enggak? Minta sarung sama uang. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh abinya. Masa abinya bilang nanti sama Abah Anza minta sarung sama uang gitu? Iya. Enggak, itu maunya Maksal sendiri. Sarungnya cap apa? Cap enggak? Cap enggak. Maksal taunya dari mana? Taunya lihat di video. Oh, di video. Berarti tahu YouTube-nya Abah, tahu enggak? Tahu. Apa namanya? Abah Anja Channel. Anja Channel. Udah subscribe belum? Udah, tak kasih kata-kata. Biasanya kan ada kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, bisa enggak? Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus? Apa lagi ya? Sarung mangga luar biasa. Terus? Sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kayak gitu. Oh, sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kalau mangganya mateng. Iya. Udah ini untuk kamu. Tak kasih duit 20.000. 20.000 ya bisa. Lo mintanya berapa? Mintanya 5 juta. Wong ceramahmu cuman gitu, coba tadi hafalannya bagus. Tak kasih 5 juta. Oh, oke. Kalau anak-anak itu nggak boleh pegang duit banyak-banyak. Ya berarti nanti aku kesini lagi. Iya. Apa? Nanti kesini lagi kapan-kapan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. Berapa itu? 8 berarti berapa ya? 80. 70. Apa? 8 kali 20.000 kok. Walah, 80. Berapa? 6 ya tadi. 8. Oh, 8. Kali 2 berapa? 8 kali 2 jadinya 16. Ya berapa berarti? Jadinya 160. 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 21, 20, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Berapa itu? Berapa? Alah, jatuh lagi. Ambil dulu ya. Ya udah, kamu gitu aja udah nggak bisa bawa, ya udah cukup. Ayo kamu sayang sekarang. Ayo, udah jam 1 loh ini. Ayo, salam dulu nak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pintar Maksal ya. Namanya siapa sayang? Adiba. Adiba. Sekolahnya kelas berapa? Hah? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Loh ini tadi Adiba dari sekolah langsung ke sini. Iya, Kelas dijemput 4 SD apa MI? MI.
MI. Nanti Adiba pengen mondok nggak? Iya, Cita-citanya pengen jadi apa? pramugari kereta. Pramugari kereta? Heeh. Kenapa nggak pramugari pesawat? Karena nggak pakai hijab. Pakai hijab. Ada pramugari pesawat juga pakai hijab juga boleh. Bagus ya, ini mau kerja apapun dia pengennya pakai hijab. Tepuk tangan untuk Adiba. Wah keren. Adiba mau tampil apa? Kalau tadi Maksal tampilnya pidato. Adiba mau apa? Sholawatan, apa nyanyi, apa sayang? Sholawatan aja deh. Sholawatan aja deh. Udah pernah ikut sholawatan? Udah. Coba sekarang Abah pengen denger sholawatannya Adiba kayak apa. Ayo sayang, ayo. Tahirul qalbi nakiyu zakiru lillah al-mustafa sofiyu sallallahu alaihi lah ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwa bi wa habibi wa tawaduna ya Rasulullah ya Habiballah fatunana naqadhu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalfi quli. Ya Cikol sayang, Adiba rumahnya mana? Rumahnya di Songgom. Oh Songgom, pas kecamatan ya sayang ya. Nah, sekolah yang rajin, ngaji yang rajin ya sayang. Ini tak kasih hadiah sarung, cap apa? Sarung cap mangga punya Abah Anja. Nah, sekarang punyanya Adiba. Makasih. Sama-sama. Nih. Makasih. Kurang gundule. Udah sayang ya. Kadang loh, yang sakit-sakitan loh, ndak mati-mati. Yang ngeramut itu, yang ngerawat itu wis capek loh San. Ya Allah, kok ndak mati-mati ya Allah. Yang sehat, segar bugar, mati mendadak. Ada ndak? Ada. Sekarang orangnya di sini tapi nggak merhatiin keterangan saya. Itu kayaknya mau mati mendadak itu orangnya. Ya Allah, aku tuh kalau ngelihat kamu kok kayak gimana gitu rasanya. Di hatiku ada sesuatu gitu. Bentar ya. Sekarang saya tanya lagi. Rungokno toh. Orang muda sama orang tua, matinya lebih dulu yang mana? Nggak mesti. Di sini ada nggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Lah iya, itu kan contoh. Laki-laki yang semangat jawabnya, harus yang semangat. Yang semangat jawabnya. Yang kaya sama yang miskin matinya lebih dulu mana? Nah, yang jawab kaya itu mesti kere itu. Jawaban orang dendam itu. Karena udah lama pengen kaya nggak keturutan. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diem nggak usah ikut jawab. Ibu bapak, mohon maaf, perempuan sama laki-laki matinya lebih dulu mana bu? Iya iya, kayaknya punya serep itu. Kayak mendoakan suaminya cepat mati gitu. Jawabannya nggak mesti kok. Makanya nggak usah takut mati. Ngapain takut? Setakut apapun kalau waktunya tiba ya mati. Yang perlu kita khawatirkan itu nanti kita mati pas ngapain? Nanti kita mati itu di mana? Nanti kita mati itu pas berbuat apa? Itu yang perlu kita cemaskan, perlu kita khawatirkan. Karena orang mati itu pilihannya cuma dua. Ada mati pas melakukan hal yang baik,
namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas melakukan kejelekan, namanya su'ul khotimah. Nah kita itu nggak tahu nanti kematian kita seperti apa, padahal kematian itulah yang menentukan nasib manusia untuk selama-lamanya, ditentukan oleh kematian, bukan ditentukan oleh kehidupan. Maaf, yang menentukan nasibmu selamanya itu bukan hidupmu di dunia ini, tapi matimu dari dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh maksud saya itu. Ada orang selama hidup itu sepertinya baik, ternyata matinya kok mati jelek. Ini seterusnya bernasib jelek. Di alam kubur nasibnya jelek, di akhirat nasibnya jelek, neraka selamanya. Naudzubillah min. Loh, misal ada orang selama hidup itu sepertinya jelek kayak perbuatannya, tapi ternyata kematiannya adalah kematian yang baik. Seterusnya bernasib baik. Di alam kubur nasibnya baik, di akhirat nasibnya baik, surga selamanya. Jadi yang menentukan itu kematian. Baik apa buruk? Kalau kematian dalam keadaan baik, seterusnya jadi orang baik. Kalau kematian dalam keadaan buruk, seterusnya jadi orang bernasib buruk. Kok kayak takut untuk sampean? Halo? Lah cuma kematian itu ditentukan oleh kebiasaan hidup. Yamutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya kebiasaan baik, ya matinya mati baik. Kalau hidupnya kebiasaan buruk, ya matinya mati buruk. Maka hidup ini biasakan berbuat baik supaya kematiannya kematian dalam keadaan baik. Itu seterusnya akan bernasib baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang kalau hidupnya kebiasaan baik, matinya mati baik. Biasanya tercermin dari wajahnya, tambah bersih, tambah ganteng, tambah cantik, tersungging senyum di bibirnya. Ada orang mati itu pantes gitu. Pantes, padahal hidupnya dia nggak begitu cantik, orang cenang aja. Begitu mati tambah cantik. Ada. Tapi ada orang mati itu kelihatan jelek, metot nyaprut. Modelnya kayak orang patek setuju dipateni gitu. Ada itu metot. Nah, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ya Allah sumuke panas ya. Iya, lah Ramadan itu juga tarbiyah. Kita dilatih agar terbiasa menjadi baik gitu. Sebulan penuh kita dilatih qiyamul lail, sholat malam. Itu diharapkan selepas Ramadan kita menjadi orang yang terbiasa qiyamul lail, menjadi ahli sholat malam. Kapan itu pelatihannya? Kemarin waktu Ramadan, tiap malam kan qiyamul lail. Bapak Ibu sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu diharapkan selesainya Ramadan sholat malamnya terus. Kemarin Ramadan dilatih baca Al-Quran, tadarrusan tiap hari, tiap malam baca Quran. Harapannya selepas Ramadan lanjut baca Qurannya, jadi orang yang ahli baca Quran. Kemarin Ramadan dilatih zikir, i'tikaf. Harapannya setelah Ramadan terbiasa i'tikaf, terbiasa zikir. Kemarin Ramadan dilatih jadi orang yang ahli bersedekah. Dengan janji sedekah di bulan Ramadan minimal dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat minimal, sampai dengan kelipatan yang tak terbatas.
Diharapkan setelah Ramadan makin dermawan, makin ahli sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sekarang ditanya, maaf, di Cenang sini kemarin Ramadan alhamdulillah masyarakatnya rutin sholat malam tarawih dan witir. Betul? Betul? Sekarang Ramadan udah lewat. Kabarnya sholat malam di Cenang lanjut apa stop? Terus apa prei? Masjid-masjid, musola-musola di Cenang sekarang ini jamaahnya juga masih tetap rame kayak kemarin taraweh Ramadan. Ini yang saya maksud, masyarakat kita banyak yang kebalik-balik, yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting malah ditidakpentingkan, dianggap tidak penting. Sholat taraweh rame jamaahnya, kadang masjid sampai tidak muat, tapi sholat maktubah rata-rata jamaahnya sepi. Halo, sekarang saya tanya, tolong dijawab, sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Oke, bener. Sholat subuh sunnah apa wajib? Wajib. Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Lebih penting mana? Pahalanya lebih banyak mana? Berarti sholat tarawih dengan sholat subuh lebih penting mana? Di Cenang masjid musola jamaahnya sholat tarawih dengan subuh lebih banyak mana? Tadi pertanyaannya jawabannya bener, normal, tahu semua, tapi yang terakhir kok kayak orang yang nggak waras ya. Diulang. Sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sholat subuh sunnah apa wajib? Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Pahalanya lebih besar mana? Berarti taraweh dengan subuh lebih penting mana? Di Cenang masjid musola sholat taraweh dengan sholat subuh jamaahnya lebih banyak mana? Para edan-edan sekalian, sampean ora tarawih ora dosa, tapi sampean ora subuh. Ya Allah, ya Allah Gusti, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin Ramadan dilatih baca Quran tiap hari, tiap malam. Sekarang Ramadan udah lewat, baca Quran di Cenang kabarnya pripun? Terus apa prei? Berarti orang Cenang Ramadannya berhasil apa gagal? Sukses apa gagal? Potongan orang duwe isin. Orang yang Ramadannya sukses itu bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak paham lagi. Soalnya masyarakat Cenang itu cantik-cantik, cuma para on-on yang saya hormati, kalau Ramadan kita berhasil, selepas bulan Ramadan kita bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Kita bisa meramadankan bulan-bulan selain Ramadan, menjadikan bulan-bulan selain Ramadan seperti bulan Ramadan semua.
Oke, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa melakukan amaliyah Ramadan. Memang bulan Ramadan sudah lewat, tapi aku masih tetap bisa puasa. Minimal puasa Senin, kalau nggak kuat boleh dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang, jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kamis ibu Oke, Ramadan memang sudah lewat, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Aku masih tetap bisa baca Quran setiap hari minimal 2 juz seperti kemarin bulan Ramadan, atau setidaknya one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau masih belum mampu, one day setengah juz. Masih nggak kuat, one day 1/4 juz. Keberatan, one day one lemper. One day one ayat yo kenemenen. Halo, itu maksudnya membiasakan Ramadan di luar, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Memang Ramadan sudah lewat tahun ini, tapi aku masih tetap bisa qiyamul lail. Kalau kemarin 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir, aku bisa rutin sebulan penuh. Sekarang pun aku tetap bisa rutin, meskipun nggak harus 20 rakaat. Ya keberatan potonganmu. Sehingga saya sering sampaikan, kalau lebaran siapapun boleh ikut. Soalnya lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikut. Bodo itu hanya budaya, sapa wae entuk melu. Hari raya itu hanya budaya, siapapun boleh ikutan, silahkan. Berlebaran tradisi, siapapun boleh ikutan, silakan, nggak dilarang. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Hanya orang-orang yang sukses Ramadannya saja yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran siapapun boleh ikutan, nggak dilarang oleh petugas keamanan. Meskipun Ramadan sama sekali nggak pernah puasa, ikut lebaran silahkan, boleh ikut lebaran tapi nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Itu gambarannya kayak ada laki-laki bapak-bapak pakai sabuk tapi tidak katoan. Penting mana toh sabuk sama katok? Sama-sama pentingnya, tapi lebih penting katok. Pakai katok meskipun nggak sabukan bisa, kelonggaran kebesaran dipincuk. Nah kalau pakai sabuk tapi nggak katokan, gendeng. Nah itu namanya ikut lebaran tapi nggak pernah puasa sama sekali. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contohnya suamimu. Ya Allah, ya Allah. Nah kemarin Ramadan itu dididik supaya jadi ahli sedekah. Memberi berbuka puasa kepada orang yang puasa dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Dan tanda sukses Ramadan menjadi orang yang takwa, ayatnya sering dibaca tadi oleh penceramah pertama, juga disampaikan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka membantu, suka menolong, suka bersedekah, fis sarra, baik di waktu sempat, wad-dharra, maupun di waktu sempit. Ahli sedekah. Di waktu sempat sedekah, di waktu sempit sedekah, dalam segala situasi sedekah. Ayo jawab semua. Di waktu sempat, di waktu sempit, di waktu longgar, di waktu rupek, di waktu senang, di waktu sedih. Banyak duit, duitnya sedikit,
di waktu sehat, di waktu sakit, itu orang takwa. Meskipun sakit tetap sedekah, sehat sedekah, sakit sedekah. Karena ada orang yang mau sedekah nunggu sakit. Nek sehat orang nate sodakoh, bareng gering langsung selamatan, bancaan dibagi-bagi ke tetangga-tetangga sampai tetangganya itu tahu niteni kok wis suwe ya wonge ora gering. Halo, halo, ibu bapak, sodakoh di waktu sempat, di waktu kaya, banyak duit, sehat, gampang, banyak orang bisa. Tapi sodakoh fissarra, di waktu kepepet, itu tidak semua orang bisa. Misalnya gini ya, panen mangga, gembel buahnya dijual nggak payu, akhirnya dibagi-bagikan ke tetangga. Orang gumun, pantes baik, ditol ora payu, bagi-bagikan ke tetangga, sedekahkan ke tetangga. Mudah sedekah fissarra, tapi sedekah fiddarra itu berat. Misalnya gini, misalnya ibu sampean misalnya punya duit cuma 500.000, ya cuman itu duit sampean, kan potonganmu ora tau di duit oke. Maaf, jangan tersinggung. Kalau duitmu banyak, nggak mungkin duduknya ndoprok di bawah seperti itu. Demikian pula yang sebelah sini, yang sebelah sana, ini potongan orang duit. Sorry, jangan marah. Misalnya sampean kaya, duitnya banyak, nggak mungkin mau berdesak-desaan duduk di situ. Betul? Orang-orang yang kaya, banyak duit, pengusaha-pengusaha nggak mau datang pengajian umpet-umpetan kayak gini, desek-desekan kayak gini. Makanya yang hadir di sini nu kere semua. Sehingga penduduk surga itu kebanyakan isinya orang-orang miskin. Hidup melarat, hidup melarat. Loh, orang kaya apa mau hadir di pengajian kayak gini? Dia sekarang ngurusi perusahaannya, ngurusi karyawannya, ngurusi bisnisnya. Yang rajin datang ke pengajiannya orang-orang kere, orang-orang melarat. Makanya nanti yang banyak masuk surga orang-orang miskin. Melarat tenan ya amin. Makanya maaf kalau misalnya tak bikin contoh, sampean punya duit 500.000, yo cuman itu duit sampean, nggak ada yang lain, wong sampean nggak pernah punya duit banyak. Contoh sayang, loh, kalau duit sampean banyak nggak mungkin duduk di sini, betul? Misalnya sampean punya duit 500.000, cuman itu duitnya nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan pribadi yang sangat darurat, penting banget. Duitnya cuma 500 itu aja, nggak ada yang lain. Ada tetangga datang mau minjem duit, ayo berani ngelepas napa mboten? Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Mikir. Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Pelit. Kalau orang bertakwa berani ngelepas, loh dirinya sendiri kan punya kepentingan, emergensi, darurat, duit cuman itu, nggak ada yang lain, kok berani ngelepas? Karena yakin dengan jaminan Allah, pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau dikasih itu pertama disuruh matur suwun, berterima kasih. Yang kedua mendoakan. Doanya bagaimana? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Karena memang akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya. Kalau kamu percaya, emang kamu percaya dan kamu bisa dipercaya. Tapi sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh. Aneh. Sama koperasi simpan pinjamnya berani menaruh kepercayaan. Sampai BPKB taruh situ. Surat tanah percayakan situ,
Sama Allah nggak berani menaruh kepercayaan. Gini loh, bapak-bapak misalnya mancing itu berani buang umpan cacing ke belumbang karena bapak punya harapan akan dapat apa? Kalau sama belumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Di mana kredibilitas keimanan Anda? Halo? Halo? Sama belumbang aja percaya kok, berani buang cacing karena ada harapan mau dapat. Itu sama belumbang loh percaya. Masa sama Allah nggak percaya? Contoh paling gampang gini, ibu yakin diganti sama Allah. Misalnya ada tamu di rumah ibu, siang-siang panas kayak gini, kemudian tamunya dipersilakan, silakan duduk, tamunya duduk, kasih suguhan minum, terus dipersilakan, silakan minum, terus diminum sama tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Misalnya saking hausnya tamu minum itu sampai koret-koret habis. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya udah kosong, dia pakai joki meleh. Nggak usah, nanti tak joki sendiri. Loh, Allah juga begitu. Kalau tahu ada hambanya yang berani sedekah sampai koret-koret habis, pasti dijoki meleh sama Allah. Itu hambaku luar biasa, berani sedekah sampai koret-koret habis, luar biasa. Itu Anwar Zahid. Tak joki lagi, kasih lagi yang lebih banyak. Ngono orang Bojonegoro. Ya Allah, ya orang Cenang, orang Songgom, Masya Allah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Makanya ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini perjuangan agama butuh modal. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, rebutan infak. Giliran Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah, sepertiga kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Sepertiga kekayaan Sayyidina Utsman itu kekayaannya orang sekabupaten Tegal masih kalah. Yang Brebes, ya lupa aku. Ya karena tadi malam dari Tegal. Kemarin seharian 4 tempat di Tegal. Ini sekarang Brebes, habis ini langsung geser ke Kendal. Saya ini udah 3 hari tidak pulang. Bahkan kalau dihitung udah 6 hari. Kemarin tanggal 5, 6, 7 di Hong Kong. 5, 6, 7 saya di Hong Kong. Malam nyampe rumah, pagi langsung berangkat. Pekalongan 4 tempat, Tegal 4 tempat, sekarang Brebes, sambung nanti Kendal. Besok langsung Pati, sambung Jepara, sekalian 5 hari ndak pulang. Siapa ngomong duitnya akeh, pikiranmu, istriku aja nggak pernah mikir kayak gitu. Bentar, sebentar, habis ini infak keliling. Mohon maaf, Sayyidina Umar angkat tangan, saya ya Rasulullah, separuh nilai kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Lebih gila lagi, ya memang separuh dari Sayyidina Umar kalah dibanding sepertiga dari Sayyidina Utsman secara jumlah dan nominal. Lebih kaya Sayyidina Utsman, tapi dari segi nilai lebih hebat Sayyidina Umar 50%. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah, oke silakan berapa? Seluruhnya, Masya Allah, seluruhnya kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Rasulullah kaget, heran, kemudian bertanya, nanti keluargamu gimana, istrimu, anak-anakmu gimana? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, misalnya
Sekarang bentar lagi akan ada departemen pengemisan yang ngemis akhirat, keliling bantu menawarkan tiket surga untuk sampean. Ya, misalnya ini sampean ada duit 600.000, kalau sampean jadi Utsman sepertiga, berarti berapa? 200.000 masukin kotak plung. Kalau sampean jadi Umar 50%-nya 300.000 rupiahnya plung masukin kotak. Kalau sampean jadi Abu Bakar seluruhnya 600.000 sak dompet-dompetnya. Nah ini sebentar lagi panitianya mau keliling. Kira-kira nanti panjenengan Bapak Ibu milih jadi Utsman, jadi Umar, apa jadi Abu Bakar? Aku yang nggak milih siapa-siapa, milih jadi Sulastri. Kalau Sulastri 2.000 duitnya lungset. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon kesediaan teman-teman panitia untuk melaksanakan tugas. Bapak Ibu para jamaah, sambil adik-adik yang cantik-cantik, tolong yang telaten ya dek ya, nanti kalau belum ngasih jangan ditinggal, ibunya ditungguin terus sampai ngasih duit ya dek. Kalau ditungguin masih nggak ngasih duit, nanti tolong dipelorot gelangnya apa kalungnya. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih infaknya, mudah-mudahan menjadi jariah, pahala yang terus mengalir ila yaumil qiyamah. Jangan takut. Ayo Bu nyaut lagi, Bu ngaji lagi. Udah, itu loh ngelepas 5.000 lek tenger-tenger kok ora rampung-rampung. Udah yang dimasukin udah diganti sama Allah, pasti diganti sama Allah. 5.000 sedihmu 2 tahun. Waya ngetok ke piro itu loh, orangnya kipas-kipas itu loh. Ya Allah ya. Jangan cari ngedang kolo, itu cari mati, apalagi bunuh diri, tidak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan lupakan, selalu ingat faktiru dzikra hadzimil ladzat, pesan Rasulullah, perbanyak ingat perkara yang bisa mutus kematian, bisa mutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Orang itu kalau banyak ingat mati, insya Allah jadi orang baik. Kenapa orang jahat, kenapa orang nakal? Di antara sebabnya karena dia nggak ingat mati. Betul? Maling itu andaikan ingat mati nggak mungkin nyolong. Nggak ada. Copet mau beraksi nyaut tas kok sambil bawa iman, mau nyaut tas kok A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, itu nggak ada. Pejabat-pejabat yang korupsi itu andaikan dia ingat mati nggak mungkin dia korupsi. Betul? Mohon maaf yang pejabat, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Ya mohon maaf, itu setahu saya loh, setahu saya yang korupsi itu pejabat. Lah nek kroco-kroco kayak gitu yang mau dikorupsi ya apa? Sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya. Loh kenapa kok sampai berbuat korupsi? Karena dia nggak ingat mati. Halo? Orang yang berbuat zina, andaikan dia ingat mati, nggak mungkin dia melakukan zina. Kok sampai berbuat zina, nggak ingat mati. Makanya nggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Saudari Lonte yang saya cintai,
Sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Semoga petinggiringan kita ini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemmu ditungkai malaikat. Ya karena nggak ingat mati. Coba misalnya, ini nanti saya pas naik metingkring, malaikat Israel datang, nyawa dicabut, langsung masuk pemberitaan. Seorang warga desa Cenang mati metingkring. Loh kenapa anak-anak itu kok mabuk minum minuman keras? Karena nggak ingat mati. Coba mau minum, ingat mati. Botol minuman keras udah dibuka tutupnya, ciu. Nah kan kalau dicukit itu suaranya ciu, makanya dinamakan ciu. Udah dipegang, tinggal gelokok, inget, iki kok nyonge pas ngombe, banting nggak jadi. Makanya suruh banyak ingat mati. Halo? Halo? Nah, agar kita selalu ingat mati ada konsep sederhana. Ini saya sampaikan di mana-mana mumpung ingat. Konsepnya seperti ini. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sopo ngomong matamu dewe. Ini bahasa Indonesia sayang. Saya ulang. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Matamu juga. Ya, yang sebelah sana. Matamu juga. Yang di panggung. Ora wani. Ora wani apa? Matamu juga. Ya, matamu yang ketawa-ketawa itu. Mataku ya iya. Artinya gini sayang, ini maaf ya, ini bahasa Indonesia. Jadi jangan dipelintir-pelintir loh nanti. Itu mulai Aba Anja bahasanya kasar. Mulai dulu kalau saya kasar. Tapi kan saya kasarnya aturan. Itu bahasa, itu Aba Anja ngilok-ngilok nih wong. Mulai dulu saya ngilok-ngilok nih wong. Coba tonton kembali video-video lawas saya, ceramah-ceramah saya waktu saya masih jemburis. Iya masih kuru ya, kayak orang cacingen ya. Terus ke. Dok, kalau ngata-ngatain orang ngilok-ngilok nih wong mulai dulu saya seperti itu. Itu Aba Anja ngerosting. Ya mulai dulu saya tukang roasting. Tapi saya roastingnya kan roastingan sayang. Mulai dulu udah seperti itu saya. Pokoknya saya itu kalau punya metode apa banyak ditiru orang. Mulai ceramah dengan madhab ngawuriyah. Saya dulu belum ada HP Android, masih HP ungkal itu bluetooth. Akhirnya banyak yang niru kayak gitu. Terus gaya roasting. Banyak yang niru. Terus sekarang interaksi dengan jamaah, manggil anak-anak, bagi-bagi hadiah, banyak yang niru. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya enggak apa-apa, yang penting manfaat, yang penting baik. Enggak apa-apa. Ya, kita itu harus kreatif, inovatif. Kalau enggak gitu, enggak bisa bertahan sampai hari ini. Ya dipikir bisa bertahan sampai hari ini itu gampang apa? Di tengah persaingan. Loh, banyak penceramah baru, tapi Aba Anja kan tetap di hatimu. Makanya makasih semuanya, I love you. Aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku makin sayang sama kamu, I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ora usah. Tuwek meluk-meluk ngene apa? Gila nih.
Jadikan dunia di tanganmu, dunia cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati. Artinya apa? Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam saku, jangan masukkan ke dalam rekening, jangan masukkan ke dalam berangkas, cukup di tangan. Begitu dapat, lepas, begitu nompo, wenehno, begitu entuk, paringke. Karena dunia hanya di tangan, mau dibawa terus, ndak kuat, mau digenggam terus, ndak mampu, mau dipegang terus, ndak muat. Orang tangan cuman segini, paham? Paham? Itu maksudnya dunia cukup di tangan. Ngapain sih kita eman-eman? Sebanyak apapun dunia kita, yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran. Yang kita pakai ujung-ujungnya hanya jadi rongsokan, garis miring rombengan. Yang kita simpen ujung-ujungnya hanya jadi warisan, garis miring rebutan, garis miring gegeran, garis miring tukaran. Betul? Yang benar-benar milik kita selamanya sampai ke surga adalah yang kita lepas untuk perjuangan di jalan Allah, seperti yang tadi panjenengan infakkan. Alhamdulillah. Anda usah kenceng-kenceng, 2000 lilai banter. Halo? Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, berapapun muat. Karena hati manusia itu luas. Apapun dimasukkan ke dalam hati, muat. Rumah dimasukkan ke dalam hati, muat. Kendaraan 1000 masuk ke dalam hati, muat. Hati manusia ini luas. Hati manusia ini lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Lah ini intonasi ceramah yang mahal begini. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi hati. Ayo sampean jawab hati, ngono loh. Diulang. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, ketika memiliki harta kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi. Melihat orang lain yang kaya raya, dunianya banyak, dia iri. Dipameri kekayaan sama orang lain, dia merasa sakit. Pengen kaya, pengen punya harta banyak, tapi nggak kesampaian, nggak keturutan, dia berkecil gara-gara dunianya dimasukkan ke dalam. Yang kedua, kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya sedih, susah, gelisah, ribut, kacau, tukaran, gegeran. Tolong dijawab pertanyaan saya, yang ikut jawab mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, minimal gampang nyari utangan. Lo sampean nyari utangan susah, bingung, wong potonganmu tukang utang. Bapak Ibu pernah susah apa enggak? Pernah sedih apa enggak? Pernah gelisah apa enggak? Pernah gegeran apa enggak? Saya tahu sebabnya, pasti itu karena urusan dunia. Pasti karena urusan dunia. Betul? Betul? Maaf, suami istri harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling memadu kasih, saling pengertian. Betul? Supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Itu suami istri. Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang ribut? Ada enggak suami istri yang gegeran? Pasti urusan dunia. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut, cekcok, gegeran gara-gara sholat tahajud. Saya ngokeh ya gara-gara duit. Betul? Ibu sebagai istri merasa uang belanja kurang, dikasih uang belanja, lah kok cuman ini, masih kurang. Sementara bapak sebagai suami ngerasa kerja keras, hasil kerja dapat duit, udah dikasihkan ke istri semua. Akhirnya ribut. Kan ada toh
bapak-bapak itu kerja keras, pontang panting polahe ndak karo-karuan sampai awake rupane jan koyo plastik resek kena lenga kletek. Begitu dapat duit dikasihkan istri semua, sampai mau ke warung ngemis-ngemis minta duit ke istrinya. Wonten apa mboten? Itulah suami Oon. Lawang suami yang kerja keras, begitu dapat duit semua dikasihkan istri, itu suami Oon. Suami kayak nggak ngerti duit kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, metune krungu kupingmu. Bapak harus bikin proposal dulu. Makanya bapak kalau dapat duit jangan kasihkan istri semua. Masa suami mau ke warung aja minta duit istri sampai ngemis-ngemis, suami Oon itu. Jangan kasihkan semua, sebagian masukkan peci. Makanya ketumu, koplokmu, pecimu itu didesain ada selempitannya. Sebagian masuk sini, kalau punya kepentingan pribadi cukup berhubungan dengan departemen persongkokan. Tapi hati-hati bapak, mulai nanti malam akan ada operasi songkok. Suami istri kok ribut gegeran, pasti urusan donya, mesti itu. Maaf, anak wajib berbakti kepada orang tuanya, betul? Anak wajib menghormati dan memuliakan orang tuanya, betul? Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tuanya? Ada nggak anak yang menentang orang tuanya? Ada nggak anak yang melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak manusia. Ya, anak manusia yang durhaka itu pasti perkara dunia, mesti. Saya nggak pernah dengar ada anak berantem sama bapaknya gara-gara puasa Senin Kemis, gara-gara zikir, nggak ada. Yang banyak ya gara-gara dunia, gara-gara warisan, betul? Salahnya karena dunia dimasukkan ke dalam, maka dunia cukup di tangan saja. Penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan beri rongga sedikit pun di hatimu untuk ditempati dunia. Tutup rapat hatimu agar tidak dimasuki dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk. Jadikan kematian di pelupuk. Terima kasih. Baru kali ini saya dimata-mata ke wong sakmene akeh. Kematian di pelupuk mata itu gini sayang. Kematian itu deket, udah di pelupuk mata. Usia kita bertambah, berarti umur kita berkurang. Jarak dengan kematian semakin dekat, betul? Idul Fitri tahun kemarin ada saudara kita yang masih membersamai kita, masih bercanda, bersenda gurau bersama kita. Idul Fitri tahun ini dia sudah tidak lagi bersama kita, betul? Dan tidak menutup kemungkinan keadaan itu akan menimpa Anda. Sekarang Bapak Ibu sampean masih bisa ikut berhalal bihalal. Siapa tahu tahun depan sampean sudah tidak lagi bisa ikut berhalal bihalal di sini. Sampean sudah berhalal bihalal di alam kubur. Jadikan kematian di pelupuk matamu, maka orang cerdas itu adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat serta menjauhi sesuatu yang makin jauh. Dia mendekat ke sesuatu yang makin dekat, dia menjauh ke sesuatu yang makin jauh. Maksudnya bagaimana? Mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Detik kematian yang makin dekat. Maka dia terus mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Makin jauh kita tinggalkan. Hakikatnya setiap hari kita berjalan menjauhi dunia.
Makanya orang mati itu disebut meninggal. Moh ora nyaut kurang banter. Orang mati itu disebut meninggal karena memang meninggalkan dunia. Dunia ini makin jauh kita tinggalkan. Orang yang cerdas udah siap-siap mulai sekarang belajar meninggalkan, sehingga nanti pada gilirannya tiba benar-benar meninggalkan sudah siap, sudah tidak lagi kaget, wes siap. Sedangkan orang bodoh adalah mereka yang menjauh dari sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Kematian yang makin dekat malah dia jauhi, sama sekali nggak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Dunia yang makin jauh ditinggalkan, dia malah lari mengejar untuk mendekatinya. Itulah orang-orang bodoh. Insya Allah ini akan saya sampaikan pada episode berikutnya kalau diundang lagi. Bagaimana orang waktunya terbatas? Lagian ada dua materi, haul dan halal bihalal. Jadi ya materinya harus nyangkut dua-duanya. Haulnya juga kita singgung, halal bihalalnya juga kita singgung. Orang ceramah yang profesional itu ya begitu. Iya, ya sesuai dengan acara dong. Mohon maaf. Apa?